Karopenmas sampaikan, kenaikan tren gangguan Kamtibmas, penanganan hukum pelaku TPPO, sidang KKEP Irjen Pol MB, dan update kasus TPPU Saudara PG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini Selasa 29 Agustus 2023, saya selaku Karopenmas Dip Humas Polri akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, gangguan Kamtibmas tanggal 28 Agustus 2023. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami kenaikan sebanyak 1.075 kasus atau 101,03%, yaitu pada hari Minggu 27 Agustus 2023 sebanyak 1.064 kejadian, dan pada hari Senin 28 Agustus 2023 sebanyak 2.139 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi, antara lain pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 212 kasus, narkotika sebanyak 120 kasus, curanmor sebanyak 82 kasus, judi sebanyak 12 kasus, pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 26 kasus. Terdapat jumlah laka lantas yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2023 sebanyak 560 kejadian. Apabila dibandingkan dengan tanggal 27 Agustus 2023 sebanyak 292 kejadian, mengalami kenaikan sebanyak 268 kejadian atau 91,78%, dengan rincian sebagai berikut. Jumlah kecelakaan 560 kejadian, korban meninggal dunia 41 orang, korban luka berat 70 orang, korban luka ringan 505 orang. Kerugian materi Rp988.750.000. Yang kedua, terkait penanganan hukum terhadap pelaku TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran, bahwa sesuai petunjuk Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Polri menindak tegas terkait TPPO. Berdasarkan hasil ANEP penanganan TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran periode 5 Juni sampai 28 Agustus 2023 adalah sebagai berikut. Laporan polisi sebanyak 793 laporan. Jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.549 orang. Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 962 orang. Modus yang dilakukan: pekerja migran atau pembantu rumah tangga sebanyak 520, ABK sebanyak 9, PSK sebanyak 245, eksploitasi anak sebanyak 66. Bahwa pengungkapan dan penindakan TPPO dapat terungkap dengan maksimal setelah dibentuknya Satgas TPPO tanggal 5 Juni 2023 atas perintah Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI untuk melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang secara tegas. Yang ketiga, terkait pelaksanaan sidang KKEP Irjen Pol NB. Pada hari Senin 28 Agustus 2023 telah dilaksanakan sidang KKEP dengan pelanggar Irjen Pol NB di ruang sidang di Propam Polri, Gedung TNCC Lantai 1, Mabes Polri. Adapun perangkat komisi sidang yang hadir yaitu 1. Ketua Komisi Komjen Pol Dr. Andes Ahmad Doviri MSI Irwasum Polri, 2. Wakil Ketua Komisi Irjen Pol Dr. Andes Imam Widodo M.Han, Wadankor Brimo Polri, 3. Anggota Komisi Irjen Pol Dr. Andes Sahardiantono MSI Kadip Propam Polri, 4. Anggota Komisi Irjen Pol Dr. Andes Hendro Pandowo MSI Sahli Sosbud Kapolri, 5. Anggota Komisi Irjen Pol Hari Sudwianto SIK MSI Kakor Bimas Bahar Kampolri.
Adapun perbuatan yang telah dilakukan oleh Irjen Pol NB yaitu pasal yang dilanggar yaitu pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 7 ayat 1 huruf B, pasal 7 ayat 1 huruf C, pasal 13 ayat 1 huruf E, dan pasal 13 ayat 2 huruf A Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Keputusan pada sidang KKEP yaitu 1. Sanksi etika, yaitu A. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. 2. Sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama 3 tahun 4 bulan, terhitung semenjak dimutasikan ke Itwasum Polri. Irjen Pol NB menerima atas keputusan yang diberikan dan menyatakan tidak banding. Yang keempat, terkait kasus TPPU oleh Saudara PG. Perkembangan kasus penyidikan kasus TPPU oleh Saudara PG, penyidik Direktorat Tipit Eksus menerima surat pengunduran jadwal pemeriksaan terhadap saksi Saudara AP dan Saudara SS. Penyidik juga telah mengirimkan surat blokir terhadap 96 rekening Saudara PG, rekening YPI, rekening badan hukum terafiliasi Saudara PG lainnya. Adapun rencana tindak lanjut terkait tindak pidana yayasan dan tindak pidana penggelapan antara lain mengirim surat permohonan blokir YPI dan rekening terafiliasi lainnya, melaksanakan koordinasi dengan BPN Indramayu terkait aset Saudara PG dan keluarga, melaksanakan pemeriksaan saksi Saudara IS dan Saudara MN. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.